Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Rahmanda Putra ingin mempresentasikan dari kelompok 1 tentang diet jantung, koroner, dan hipertensi. Jenis dan prinsip diet. Kasus Tuan P berumur 46 tahun, berat badan 68 kg, tinggi badan 170 cm, dirawat dengan diagnosis penyakit jantung koroner dan dekompensasi kordis. Hasil pemeriksaan lab kolesterol 209 mg per dl, trigliserida 130 mg per dl, dan tekanan darah tinggi 170 per 100 mmHg. Asupan protein 67 gram, lemak 60 gram, KH 312 gram. Pada penyakit jantung, berkurangnya aliran darah dapat menyebabkan kelainan pada tekanan darah yang mengakibatkan terjadinya oedema atau bengkak. Untuk itu perlu mengurangi bahan makanan yang mengandung natrium dalam konsumsi sehari-hari. Tujuannya adalah memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung, menurunkan berat badan bila terlalu gemuk, mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Makanan yang tepat untuk diet jantung. Syarat makanan untuk diet jantung adalah energi dan protein cukup untuk mempertahankan status gizi, lemak sedang, dan kolesterol rendah kurang dari 300 mg per hari. Garam rendah jika ada edema atau hipertensi. Makanan mudah cerna dan tidak mengandung gas. Serat cukup untuk menghindari konstipasi, porsi kecil tapi sering. Diet rendah garam atau RG adalah diet dengan membatasi asupan semua jenis garam seperti garam dapur NaCl, soda kue NaCO3, natrium benzoat, vetsin atau MSG. Dan WHO menganjurkan mengonsumsi garam dapur hingga 6 gram per hari. Asupan Na berlebih dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan tubuh sehingga menyebabkan edema atau asites dan atau hipertensi. Indikasi pemberian sirosis hati, penyakit ginjal tertentu, dekompensasio kordis, toksemia pada kehamilan, hipertensi esensial. Syarat atau prinsip. Energi dan protein cukup, bentuknya biasa, lunak, saring, atau cair sesuai kondisi pasien dan keadaan penyakit. Jumlah Na disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air dan atau hipertensi. Jenis dietnya adalah jenis diet garam rendah. 3. Diet ini diberikan pada pasien dengan edema atau hipertensi ringan. Dalam pengolahan makanannya boleh menggunakan garam 1 sendok teh, garam atau garam dapur. Kebutuhan kalori pasien. Pasien Tuan P, 46 tahun, tinggi badan 170 cm, berat badan 68 kg, rumus Milvin, A laki-laki 10 WEG ditambah 6,25 HEIG kurangi 5 EG tambah A. B wanita sama dengan 10 WEG ditambah 6,25 HEIG kurangi 5 EG kurangi 161. Berat badan ditambah tinggi kurangi usia ditambah 5. 10 kali 68 kg ditambah 6,25 dikali 170 cm dikurangi 5 kali 46 tahun ditambah 5. 680 ditambah 1075 kurangi 230 tambah 5. 1530 kilokalori dikali 1,6 aktivitas ringan sama dengan 2000
448 kilokalori. Yang ketiga adalah kebutuhan energi. Rumus TDEE atau Total Daily Energy Expenditure, rumusnya adalah BMR plus koreksi aktivitas plus koreksi stres kurangi koreksi usia. Pasien Tuan P, 46 tahun, tinggi badan 170 cm, berat badan ideal sama dengan 170 dikurangi 100 dikali 0,9. 63 kg. BMR-nya adalah 30 kalori kali 60 kg sama dengan 240 kalori. Koreksi aktivitasnya adalah 10% dikali 240 sama dengan 204 kalori. Koreksi stresnya adalah 10% dikali 240 sama dengan 204 kalori. Untuk koreksi usia adalah 5% dikali 240 kalori sama dengan 102 kalori. Jadi, total daily energy expenditure adalah 240 ditambah 204 ditambah 204 dikurangi 102. Jadi, 2.346 kalori dibulatkan menjadi 2.400 kalori. Untuk diet pada hipertensi sendiri, bahan makanan yang diperbolehkan adalah bahan makanan segar seperti contohnya beras, ubi, mie, maizena, hongkoe, terigu, gula pasir. Kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kolo, tempe, tahu tawar, oncom. Contohnya lagi adalah minyak goreng, margarin, tanpa garam, sayuran, dan buah-buahan segar. Untuk contoh bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, salam, sereh, dan lain-lain. Cara memasak yang dianjurkan pada penderita hipertensi adalah dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Yang kedua adalah untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar, dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Yang ketiga adalah dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Selanjutnya, kita lanjut ke pilihan menu diet pasien dengan penyakit jantung koroner. Nah, untuk pada menu diet penyakit jantung koroner sendiri yaitu yang pertama, membatasi penggunaan garam. Bila ada tekanan darah tinggi, jadi untuk penggunaan garam ini memakainya sedikit sekali. Selanjutnya, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Contohnya seperti daging, Pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar, ayam pada bagian dada, dan lain-lain. Bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang dikurangi. Contoh sumber hidrat arang adalah beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung, tepungan, gula, dan sebagainya. Selanjutnya untuk sayuran yang dihindari yaitu ada sayuran kol, lobak, dan nangka muda. Terus untuk buah, semua boleh dimakan, kecuali nangka masak, durian, alpukat. Selanjutnya, untuk makanan itu nanti bisa diberikan dengan jumlah yang sangat terbatas dan
bisa diukur. Sepertinya tiga potong buah durian, 3 potong buah alpukat seperti itu. Selanjutnya makanan yang sebaiknya dipilih yaitu yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Selanjutnya untuk minumannya sendiri dianjurkan tidak meminum kopi dan alkohol. Terus untuk pemasakan diet pada jantung koroner sendiri yaitu dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai atau bumbu yang merangsang. Seperti bon cabai, lada itu tidak boleh. Selanjutnya, usahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak dengan santan kental, seperti masak-masakan rendang, terus goreng-gorengan, mendoan, tempe, seperti itu. Nah, sekian dari kelompok 1. Jika ada salah atau kekurangan, mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.